Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat yang dengan nikmat-nikmat tersebut tatimmus shalihat, perkara-perkara yang baik menjadi sempurna. Kita juga bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang masih memberikan kesempatan untuk bisa duduk dalam suatu majelis ilmu yang kita ketahui akan banyaknya dan besarnya keutamaan yang ada di dalamnya. Kita juga bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana peperangan yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat adalah salah satu perkara yang harus diketahui oleh seorang muslim dan juga muslimah, sebagaimana dahulu para sahabat diajari oleh orang tua mereka agar mereka mengenal terkait dengan peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pelajaran kita telah sampai pada Ghazwatul Ahzab, peperangan Al-Ahzab, yang mana kisahnya sampai pada peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merealisasikan apa yang disarankan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu untuk membuat parit sebagai salah satu bentuk perlindungan dari musuh. Oleh karenanya Nabi pun kemudian bersama para sahabat menggali parit di sebelah utara Madinah sebagai jalan utama untuk masuk ke dalamnya, sehingga dibendung dengan adanya parit yang dibuat sekaligus sebagai bentuk perlindungan dari serangan musuh. Dan tidak kalah semangatnya pula Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan
di mana beliau terjun langsung di dalam penggalian parit tersebut, sehingga disebutkan oleh beberapa sahabat, di antaranya adalah Sahal bin Sa'ad, demikian pula Al-Barra bin Azib, bahwa mereka memindah pasir ataupun tanah, demikian pula potongan-potongan batu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan mereka pun juga melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang serupa. Kemudian juga telah kita sampaikan bahwa keadaan saat itu ketika Nabi dan juga para sahabat sedang menggali parit, kondisinya adalah kondisi yang sangat dingin, disertai dengan langkanya makanan, kurangnya makanan bagi mereka, sehingga para sahabat, bahkan Nabi SAW menjadikan kerikil-kerikil untuk mengganjal rasa lapar mereka. Bahkan Nabi sampai menggunakan 2 kerikil untuk mengganjal perutnya agar tidak merasa lapar. Sehingga di sana terjadilah kemudian ayatun min a'lamin nubuwah, ya, tanda-tanda dari kenabian, yang mana kemarin sudah kita sebutkan salah satunya. Dan insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan terkait dengan peristiwa dari tanda-tanda kenabian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanda kenabian yang pertama kemarin sudah kita sebutkan sebagaimana yang disebutkan Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala yang mana beliau melihat Nabi SAW merasakan rasa lapar tersebut, maka kemudian beliau pun fadzabaha bahimatan, beliau menyembelih salah satu binatang ternaknya. Wa tahanat imra'atuhu sa'an min sya'irin, sedangkan istri beliau yang memasak satu sok dari gandum, mungkin sebagai nasinya kalau kita, kemudian lauknya adalah daging atau binatang ternak, tapi tidak disebutkan apa binatang ternaknya. Kalau secara kisah mungkin hanya kecil, ya, atau mungkin kalaupun unta, juga unta yang tidak cukup untuk 1000 orang. Makanya Jabir bin Abdullah hanya memanggil Nabi dengan sir, sembunyi-sembunyi, dan juga beberapa sahabat. Jadi Jabir bin Abdullah menyembelih hewan ternaknya, salah satu darinya, kemudian istrinya yang memasak gandum. Ya, wallahu alam istri Jabir yang mana, karena beliau memiliki 2 orang istri, dan salah satu di antaranya inilah yang memasaknya, atau saat itu mungkin istri beliau baru 1. Thumma iltamasa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau memanggil Nabi, menemui Nabi secara sembunyi-sembunyi, sirron, ya, secara sembunyi-sembunyi. Demikian pula beliau memanggil beberapa dari para sahabat. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi jami'i ahli al-Khandaq, maka kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan memanggil seluruh orang-orang yang menggali parit. Wahum ulufun atau wahum alfun, dan saat itu jumlah mereka sekitar ada 1000 orang. Ya, ada 1000 orang.
Fa'aqalu min dzalika at-ta'ama wa syabi'u, dan orang-orang yang menggali parit mereka pun makan dari makanan yang dihidangkan oleh Jabir bin Abdullah dan mereka semuanya kenyang. Ya, padahal secara matematika tidak cukup hanya satu sok gandum kemudian seekor binatang ataupun seekor binatang ternak yang disembelih. Ya, makanya Jabir hanya memanggil Nabi dan beberapa sahabat saja karena tidak cukup untuk semuanya. Tapi ternyata ya, ketika mereka semuanya dipanggil oleh Nabi, semuanya bisa makan, wasyabi'u, dan mereka semuanya kenyang. Ya, kenyang, bahkan masih tersisa daging, juga masih tersisa gandumnya. Dan ini salah satu di antara mukjizat yang terjadi di perang Khandaq ataupun di perang Al-Ahzab. Kemudian riwayat yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, juga menunjukkan akan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'at ukhtun Nu'man bin Bashirin bi hafnatin min tamrin ilal Khandaq liyataghadda bihi abuhu wa khaluhu. Saat penggalian Khandaq, datanglah saudari Nu'man bin Bashir, ya, Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an. Ya, Nu'man bin Bashir, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, adalah sahabat yang mulia, dan beliau ini Nu'man bin Bashir adalah bayi pertama yang lahir dari kalangan Ansor setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setelah Nabi hijrah, bayi dari kalangan Ansor yang lahir, ya ini An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an. Adapun kalau dari kalangan Muhajirin adalah Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Setelah Nabi hijrah, dia adalah bayi yang pertama lahir dari kalangan Muhajirin. Kalau dari kalangan Ansar, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi saudarinya datang ke tempat penggalian parit dengan membawa setangkai kurma. Ya, setangkai kurma, ya, setangkai. Kalaupun bukan setangkai, mungkin satu pohon kurma mungkin tidak cukup untuk, ya, dimakan oleh 1000 orang bahkan lebih. Ini hanya membawa setangkai saja dari kurma. Tujuannya adalah agar ayahnya Nu'man, yakni Bashir, ya, Bashir bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, juga seorang sahabat, demikian pula pamannya, ya, pamannya Nu'man, yakni Abdullah bin Rawaha, supaya mereka bisa makan. Jadi yang dibawa oleh saudarinya Nu'man ini hanya makanan atau kurma yang cukup untuk bapaknya Nu'man, demikian pula pamannya. Dan kalaupun Nu'man ikut makan, masih cukuplah untuk 3 orang saja. Famarrat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudarinya Nu'man saat datang itu melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatalaba minha tamra, maka kemudian Nabi pun meminta kurma tersebut. Ya, jadi apa yang dibawa oleh saudarinya Nu'man ini diminta semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa baddadahu fawqa thawbin. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kurma yang dibawa saudarinya Nu'man, ditaruh di atas sehelai kain. Ya, ditaruh kemudian ditutup. Ya, ditutup. Ya, katakanlah ini kain kurma itu ditaruh di tempat ini, kain tersebut di atasnya kemudian ditutup. Ya, kalau kita pakai daun di bungkus, dibungkus. Ya, pokoknya ditutup. Kira-kira orang itu bisa mengambil nanti ketika ngambil di atasnya gini. Ya, mengambil di atasnya. Ya, demikian.
Thumma da'a ahlal khandaq. Kemudian setelah itu Nabi SAW memanggil seluruh para sahabat yang menggali khandaq. Semuanya dipanggil. Ya, sekali lagi kurma ini enggak cukup untuk mereka semuanya. Ya. Makanya saudarinya Nu'man hanya untuk memberikan kepada Nu'man, ayahnya Nu'man dan juga pamannya, 3 orang saja. Ya, tapi Nabi memanggil seluruh ahli khandaq. Faja'alu ya'kuluna minhu. Maka mereka pun datang, kemudian semuanya ngambil kurma dari dalam kain yang tadi Nabi SAW masukkan di dalamnya ada kurma. Semuanya tangannya masuk, ambil. Ya, semuanya ngambil. Ya, semuanya ngambil. Mungkin ya saudarinya Nu'man ini sudah deg-degan. Ya, cuma segitu, mungkin cukupnya untuk 3 orang makan dalam 2 kali ketika di khandaq itu. Mungkin sudah dapat 100 orang gitu loh, kok masih ada terus. Ya. Terus sampai 1000 orang bahkan mungkin lebih, itu semuanya mengambil. Ya, semuanya ngambil kurma. Ya. Dan saat itu kemungkinan besar karena lapar yang begitu berat yang mereka rasakan, ngambilnya enggak cuma ambil dapat 1, enggak. Tapi bisa jadi ngambilnya banyak. Ya, genggam istilahnya. Ya, mumpung gilirannya juga genggam sekalian, dapat banyak. Ya, bawa pergi, datang lagi orang, ngambil lagi, terus sampai ahlul khandaq semuanya makan dari kurma tersebut. Wa ja'alat tamru yazid, dan saat itu tamr kurmanya ini semakin lama semakin bertambah. Ya, jadi enggak berkurang, malah semakin bertambah. Hatta sadara ahlul khandaq anhu, sampai seluruh ya orang yang menggali parit semuanya memakan dari kurma tersebut. Wa innahu yasqutu min atrafis sawab, bahkan sampai kemudian kurma itu berjatuhan dari pinggiran-pinggiran kain. Ya, jadi di dalamnya diambil jatuh, diambil jatuh. Jadi yang jatuh pun juga banyak. Ya, yang jatuh juga banyak, dan yang diambil juga enggak cuma 1, juga banyak. Dan ternyata di dalam juga masih ada. Ya, ini menunjukkan ya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Jadi diambil itu tidak apa? Tidak habis. Ternyata malah semakin tambah, semakin tambah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, dan ini mirip seperti ketika Nabi SAW meletakkan tangan beliau di atas bejana. Ya, di atas bejana, di atas ember kalau kita, atau mungkin di atas baskom. Ya, tangannya dimasukkan, ya, dan di situ sudah ada air. Kemudian para sahabat berwudu dari situ, dan airnya tidak berkurang. Ya, padahal buat wudu, airnya tidak berkurang. Ya, padahal tidak mungkin para sahabat berkumur, ya, dikembalikan lagi ke ember itu atau ke baskom. Ya, mesti berkumur, dibuang. Ketika membasuh muka juga mungkin ya enggak kembali lagi ke situ. Tapi seluruh sahabat saat itu yang hadir semuanya bisa berwudu dari air yang ada di baskom tersebut. Padahal andaikan untuk wudu beberapa orang saja mungkin habis. Ya. Jadi bukan Nabi terus begini terus mancur air, itu bukan seperti itu kisahnya. Ya, jadi tangannya Nabi begini mancur 5 gitu, bukan. Tapi dimasukkan ke baskom, ya, sudah ada airnya, kemudian semuanya berwudu dari situ. Ya, berwudu dari situ dan airnya tidak habis. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, kemudian hadis yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, wa a'dhamu min hadaini, dan yang paling besar, yang lebih besar lagi kisahnya atau mukjizatnya, min hadaini, dari 2 peristiwa atas tadi, ya, yaitu makanan yang tidak berkurang bahkan masih sisa, baik itu yang disediakan oleh Jabir bin Abdullah dan istrinya ataupun yang disediakan oleh saudarinya Nu'man bin Bashir. Ada yang lebih besar lagi kisahnya, marwahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari rahimahullah, an Jabirin, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, inna yaumun
inna yaumu khandaqin nahfar, sesungguhnya di hari Khandaq, ya, di hari peristiwa perang Khandaq, kami ini sedang menggali parit. Fa'uridat qudyatun syadidah, ketika kita atau kami menggali parit, ditemukan di dalam parit tersebut sebongkah tanah atau batu yang sangat keras. Ya, batunya sangat keras. Faja'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian para sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu kemudian mereka mengisahkan, menceritakan hal itu kepada Nabi. Hadhihi qudyatun uridat fil khandaq, ya Rasulullah, di parit ini ada bagian yang di situ terdapat batu yang keras. Ya, batu yang keras. Jadi pas kami menggali ternyata ada batu yang keras. Faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana nazil, kalau begitu aku akan turun. Ya, berarti saat itu Nabi sedang istirahat, ya, mungkin juga sedang ngawasi sehingga tidak turun, ya, belum turun ke bawah, ya, atau mungkin sebelumnya sudah turun kemudian belum istirahat dan sebagainya, ya. Maka kemudian didapatilah, ya, sebongkah tanah ataupun batu yang sangat keras. Maka mereka semuanya mengadu kepada Nabi, ya, kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu saya tak turun. Ya, kalau begitu saya tak turun. Ini berarti sudah dalam, ya, sudah dalam. Summa qama wa batnuhu ma'subun bihajarin. Kemudian beliau pun berdiri, sedangkan di perut beliau itu sudah terdapat batu-batu kecil yang tadi digunakan untuk apa? Menahan rasa lapar. Jadi ketika Nabi berdiri, ya, mungkin ada yang jatuh dan seterusnya, sehingga para sahabat mengetahui, di antaranya adalah Jabir, bahwa beliau berdiri sedangkan perut beliau, ya, itu terdapat batu-batu untuk mengganjal rasa laparnya. Walabisna salasatan la nadzuqu dzawaqan. Jadi sebelum kami lapor kepada Nabi, sebelum lapor, kami ini sudah berusaha untuk menggali batu tersebut dan juga memecahkannya. Kami sudah berusaha, la nadzuqu, ya, dzawaqan, tapi kami enggak pernah bisa melakukannya, gagal terus. Ya, jadi batunya dipukul, ya, tidak pecah. Ya, ketika digulingkan juga enggak bergerak-gerak. Ini batunya keras. Dan kami sudah berusaha sebelumnya, ya, untuk menghancurkan batu tersebut sebelum mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sikap para sahabat, ya, di mana mereka benar-benar menghormati nabinya, ya, sehingga perkara yang mereka bisa lakukan, mereka lakukan terlebih dahulu. Nanti kalau belum nggak bisa, baru kemudian laporan. Ya, itu sikap para sahabat. Ya, mereka menghormati nabinya yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah nggak mampu, baru mereka apa? Melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun, kalau masih ada batu, di situ ada celah. Ya, di situ ada celah untuk musuh bisa lewat di tempat tersebut. Ya, karena masih ada tempat yang mereka bisa menjangkaunya. Maka dilaporkan kepada Nabi. Fa akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'wal. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dengan membawa cangkul. Fa daraba, lalu kemudian Nabi memukul batu tersebut. Fa ada kasiban ahyal wa ahyam, ay sara ramlan la yatamasak. Maka dengan izin Allah tabaraka wa taala, batu tersebut pecah menjadi kerikil-kerikil kecil. Ya, padahal tadinya besar. Ya, batunya besar, keras, sudah dicoba oleh para sahabat, ya, tidak cuma 1, 2 orang, 3 orang, ya, ternyata tidak pecah. Ketika Nabi turun, sekali pukul pecah. Ya, sekali pukul pecah, bahkan menjadi romlan. Ya, romlan itu kerikil-kerikil kecil yang bisa kemudian diambil oleh para sahabat dengan tempat, kemudian bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Ya, ini diantara yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. Wa qala Al-Barra radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan kisah yang mirip.
tapi agak lebih panjang lagi riwayatnya. Lamma kana yaumul khandaq uridat lana fi ba'dil khandaq sakhratun la ta'khudhu minha al-ma'awil. Kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala an, tatkala hari Khandaq, ya, hari penggalian parit, uridat lana fi ba'dil khandaq, ya, terdapat di sebagian parit kami itu sakhrah, ya, batu yang besar, ya, batu yang besar. La ta'khudhu minha al-ma'awil, yang mana cangkul-cangkul saat itu tidak bisa, ya, membereskan batu-batu tersebut, ya, sudah dicungkil, ya, tidak bisa dipukul, juga tidak bisa. Fashtakaina dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, setelah mereka berusaha, ya, para sahabat berusaha untuk tidak menyusahkan nabinya, mereka berusaha. Setelah tidak bisa, maka mereka pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Faja'atun wa akhadal mi'wal, maka kemudian Nabi SAW pun turun, datang ke sebagian tempat yang ada batu besarnya yang para sahabat tidak bisa menghancurkannya, dengan membawa cangkul, ya, dengan membawa cangkul. Jadi alatnya sama, ya, wallahu alam, mungkin saat itu belum ada alat pemukul, ya, adanya cuma cangkul. Dan tentunya cangkul secara umum sebenarnya untuk mematahkan atau memotong batu tentu sangat sulit, beda dengan alat pukul itu yang besar, ya. Maka Nabi membawa cangkul itu. Faqala, lalu kemudian beliau mengatakan bismillah, ya, beliau mengucapkan bismillah. Thumma daraba darbatan, kemudian Nabi memukul batu tersebut satu pukulan, ya, satu pukulan. Itu belum pecah, ya, belum pecah. Wa qala, lalu kemudian beliau mengatakan Allahu akbar. U'titu mafatihus syam, wallahi inni la anduru qusuraha al-humra as-sa'ah. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, jadi ketika beliau mengucapkan bismillah, kemudian memukul batu tersebut, kemudian mengucapkan Allahu akbar, beliau mengatakan u'titu mafatihas syam, sungguh aku telah diberi kunci-kunci negeri Syam, ya, kunci-kunci negeri Syam. Dan banyak riwayat yang Nabi SAW menyebutkan tentang negeri Syam. Bahkan negeri Syam adalah negeri yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya, jadi ketika Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lot alaihi salam, maka Allah pun menyebutkan tentang negeri yang diberkahi, yaitu negeri Syam. Demikian pula ketika Allah bercerita tentang Nabi Sulaiman, maka di situ juga disebutkan tentang negeri Syam yang diberkahi. Dan ketika Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, Allah pun bercerita tentang negeri Syam yang juga diberkahi, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang sekitarnya kami berkahi. Itu adalah negeri Syam, ya, negeri Syam. Demikian pula jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Nabi selalu mengingat negeri Syam dan juga diingatkan kepada umatnya bahwa negeri Syam selain negeri yang diberkahi, negeri Syam juga tempat di mana nanti manusia dikumpulkan, ya, seluruh manusia nanti akan dikumpulkan di akhir zaman itu di negeri Syam. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun,
Di tempat inilah kalian nanti akan dikumpulkan. Ya, sampai 3 kali beliau mengatakan hal tersebut. Di tempat inilah nanti kalian akan dikumpulkan. Rukbanan wa musyatan wa ala wujuhikum. Dan kedatangan kalian bisa jadi dengan kendaraan, bisa jadi berjalan kaki, bisa jadi pula di atas wajah-wajah kalian. Lalu kemudian di akhir hadis perawi mengatakan fa asyara ila Syam, dan saat itu Nabi SAW mengarahkan tangannya menunjuk kepada negeri Syam. Ya. Jadi hahuna tuhsyarun, kemudian Nabi mengatakan ila hahuna tuhsyarun, sampai sanalah kalian nanti akan dikumpulkan. Ya. Syam, negeri yang diberkahi, negeri yang bahkan malaikat mengepakkan sayapnya untuk negeri tersebut. Ya, kalaupun sekarang sedang ada huru-hara, maka itu adalah ujian. Tapi negeri Syam adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi saat Nabi memukul batu tersebut, beliau diperlihatkan kunci-kunci negeri Syam. Wallahi, demi Allah, inni la anduru qusuraha al-humura as-sa'ah. Demi Allah, saat ini aku sedang melihat istana-istana yang ada di Syam yang berwarna merah itu. Ya, diperlihatkan. Ya, para sahabat tidak melihat. Yang melihat adalah Nabi SAW, dan ini adalah mukjizat. Thumma daraba tsaniyah faqata'a akhar. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah itu Nabi memukul batu untuk yang kedua kalinya. Faquti'a akhar, kemudian satu sisi batu tersebut pecah. Ya, kalau yang pertama tadi sekali pukul langsung jadi kerikil. Ya, tapi kalau untuk hal ini, ya, riwayat yang lain yang dilihat oleh Al-Bara bin Azim, ya, dipukul sekali belum pecah. Dipukul kedua kalinya baru pecah setengah. Jadi dipukul bagian sini, sana yang pecah. Ya, menjadi 2. Faqala, setelah itu kemudian Nabi mengatakan Allahu Akbar. Ya. U'titu Faris. Demi Allah, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala negeri Paris, Persia. Ya, negeri Persia, negerinya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Ya, setelah memukul kedua kalinya, beliau mengucapkan takbir, kemudian mengatakan u'titu Faris. Ya, diberikan kepadaku, ditunjukkan kepadaku negeri Persia. Wallahi, demi Allah, inni la absaru qasral madainil abiyad al-an. Sekarang aku sedang melihat istana-istana yang ada di sana, istana-istana putih yang ada di sana. Ya, jadi diperlihatkan kepada Nabi SAW. Ya, wallahu a'lam bishawab. Juga kenapa disebutkan negeri Paris? Ya, bisa jadi ini adalah pertanda bahwasanya nanti umat Islam akan bisa mengalahkan mereka. Ya, Persia yang saat itu Persia Romawi adalah negeri adidaya. Ya, mereka memiliki kekuatan besar dalam hal tentara mereka, pertahanan mereka, persenjataan mereka lengkap. Ya, tidak jarang negeri yang menyerang mereka atau yang diserang mereka kemudian bisa memenangkannya. Semuanya kalah. Ya, tapi pada akhirnya nanti, ya, kedua negeri adidaya ini dikalahkan dan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Thumma daraba tsalisah. Kemudian Nabi SAW memukul untuk yang ketiga kalinya. Faqala, lalu kemudian beliau mengatakan bismillah. Faqata'a baqiyatal hajar, maka kemudian seluruh sisa batu tersebut hancur. Ya, terpotong. Ya, bukan hancur, terpotong, karena lafadznya adalah qata'a, terpotong. Jadi belahan yang tadinya ada 2, ya, dipukul untuk 3 kalinya, maka semuanya terpotong. Ya, mungkin masih lumayan besar tapi sudah bisa diangkat. Ya, sudah bisa diangkat, sudah bisa dipindahkan. Berbeda dengan yang awal yang menjadi kerikil-kerikil kecil. Sehingga tidak mungkin diambil satu-satu, ya, tapi mesti minimal satu genggaman ini, atau mungkin ditaruh di suatu wadah dan seterusnya. Faqala, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar.
Ya, mengucapkan takbir. Utitu mafatihal Yaman. Ya, aku diberi oleh Allah tabaraka wa taala kunci-kunci negeri Yaman. Ya, dan negeri Yaman sama halnya dengan negeri Syam, yang mana keduanya juga termasuk negeri yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Suatu hari Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami negeri Syam kami dan juga negeri Yaman kami. Ya, jadi Yaman itu juga termasuk negeri yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan negeri Yaman ini disebut oleh Nabi SAW penduduknya merupakan penduduk yang hatinya sangat-sangat penyayang. Ya, sangat-sangat penyayang. Bahkan di sana ada keimanan, di sana ada fikih, di sana juga ada hikmah. Ya. Jadi suatu hari Nabi SAW pernah mengatakan, qad ja'akum ahlul Yaman, qad ja'akum ahlul Yaman. Ya, kata Abu Hurairah, dan Abu Hurairah termasuk sahabat yang berasal dari Yaman karena beliau berasal dari suku Daus. Ya, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi dari suku Daus. Suku Daus itu berada di pinggiran-pinggiran negeri Yaman. Ya. Kata Abu Hurairah, ketika datang dan turun firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kata Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, qad ja'akum ahlul Yaman, telah datang penduduk Yaman kepada kalian. Ya, telah datang penduduk Yaman kepada kalian. Hum araqu quluban, mereka adalah orang yang hatinya itu sangat penyayang, hatinya sangat lembut. Ya, mereka adalah manusia-manusia yang hatinya sangat lembut. Al-imanu yamanun wal fiqhu yamanun wal hikmatu yamanun, kata Nabi SAW. Ya, di Yamanlah ada keimanan, di Yamanlah ada fikih, di Yamanlah ada hikmah. Jadi Yaman juga termasuk yang disebut oleh Nabi SAW dalam beberapa riwayat. Kemudian beliau mengatakan, wallahi inni la absara abwabas San'a min makani, demi Allah saat ini dari tempatku ini aku melihat pintu-pintu negeri, pintu-pintu kota San'a. Ya, San'a ibu kota Yaman. Ya, ibu kota Yaman, nggak tahu sekarang apa, tapi dulu ibu kotanya adalah San'a. Ya, dan dari tempatku ini, kata Nabi, aku melihat ya pintu-pintu negeri ataupun kota San'a. Wallahu taala a'lam bisawab. Wa rawa Ibnu Ishaq misla dzalika an Salman al-Farisi radhiyallahu taala. Dan Al-Imam Ibnu Ishaq juga meriwayatkan hal yang semakna dari Salman al-Farisi radhiyallahu taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, jadi itu ya di antara ayatun min alamin nubuwah, ya, tanda-tanda dari kenabian Nabi SAW terkait dengan peristiwa Ghazwatul Khandaq, ya, peristiwa dari peperangan Khandaq ataupun perang Al-Ahzab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah di kesempatan yang lain kita masih akan melanjutkan terkait kisah dari perang Al-Ahzab ini biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.